Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Nurul Dan aku Iman, ketemu lagi di acara Pesantren Ramadan Masjid Nurul Iman 1441 Hijriah. Jadi hari ini kita tidak menjalankan pesantren Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sekarang memakai sistem online. Dan kalian harus di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Sekarang Kak Nurul mau bagi materinya nih, didengar dan disimak baik-baik ya, biar ilmunya kalian dapat. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Mari baca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, gimana kabar hari ini? Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini atas nikmatnya, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh maghfirah, bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kekuatan, melimpahkan kesehatan dan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menjalankan puasa Ramadan kali ini dengan maksimal. Tetap semangat ya anak-anak ya. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para pengikut-pengikutnya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang insya Allah istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Baiklah anak-anak, untuk Ramadan kali ini kita masih bisa bertemu dalam rangka sanlat dari kakak-kakak irama kita. Tapi maaf banget kita nggak bisa langsung bertatap muka seperti hari biasanya, tapi kita hanya melalui media ya media. Nggak apa-apa ya anak-anak, tetap semangat ya, insya Allah tetap semangat. Untuk kali ini Ibu akan membawakan materi tentang pentingnya menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia berdasarkan ilmu dan iman. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Mujadilah ayat 11, di antaranya artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, itu di antara artinya. Ilmu itu bagaikan cahaya. Manusia tanpa ilmu tidak ada artinya. Jadi, mari kita berlomba-lomba menuntut ilmu. Ilmu apa saja? Banyak ilmu ya. Ada ilmu agama, ada juga ilmu pengetahuan. Nah, kalau apa-apa dilakukan tanpa ilmu, itu tidak akan ada manfaatnya. Seperti misalnya sholat. Sholat, kalau kita tidak mempunyai ilmunya, sholat kita tidak akan syah. Begitu juga dengan puasa. Puasa yang kita lakukan hari ini. Hari ini anak-anak puasa semua kan? Insya Allah puasa semua. Puasa yang kita lakukan pada hari ini pun, kalau tidak didasari dengan ilmu, tidak akan sah puasanya. Misalnya anak-anak semalam lupa membaca niat, atau pagi-pagi tadi lupa nggak membaca niat. Terus misalnya anak-anak dari pagi tadi udah berbohong sama mama atau sama teman-temannya, udah berbohong, aku anu.
sama aja pahalanya akan hilang. Itu manfaatnya kalau kita tidak punya ilmu. Jadi apapun yang kita lakukan harus dilandasi dengan ilmu. Dan itu termasuk salah satu ilmu agama. Adapun ketentuan menuntut ilmu itu wajib ain bagi Allah ya, bagi kita semua. Menuntut ilmu agama itu wajib ain. Jadi harus dilakukan. Meskipun seperti sekarang keadaannya lagi nggak memungkinkan kita untuk bersama-sama di suatu majelis atau sekolah, baik di sekolah agama, kita kan lagi nggak mungkin bisa belajar di rumah, belajar menuntut ilmu agama. Dengan cara gimana? Kita bisa mengaji sama mama boleh, sama ayahnya boleh, atau sama kakaknya juga boleh. Atau sesekali kita boleh mengaji dengan media sama Pak Ustadz kita, Bu Ustadz kita, boleh ya. Yang penting kita jadi bisa menuntut ilmu agama. Kita belajar tentang sholat, tentang puasa, dan yang lainnya. Itu yang di ilmu agama. Satu lagi di ilmu pengetahuan, sama ya, di ilmu pengetahuan juga seperti itu. Kita harus punya. Karena apa? Karena hidup di dunia ini harus mempunyai ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang hebat di dunia dan akhirat insya Allah ya. Jadi kalau kita nggak berilmu, kita akan diremehkan sama orang lain. Makanya kita berlomba-lomba untuk menuntut ilmu di dunia, ilmu pengetahuan. Apa itu misalnya? Ilmu sosial, ilmu berhitung, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari di sekolah. Tapi ya balik lagi ke keadaan kali ini, karena anak-anak tidak memungkinkan belajar di rumah, jadi wayahnya belajar di media seperti ini. Atau anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas dari bu guru di rumah. Ya, banyak yang bisa dilakukan dengan menuntut ilmu. Tidak hanya bertatap muka dengan bu guru atau pak guru di sekolah, tidak hanya bertatap muka dengan pak ustadz atau bu ustadz di masjid atau musola, itu untuk menuntut ilmu. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW dijelaskan bahwasannya thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Apa artinya itu? Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimat. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya untuk laki-laki, dan tapi juga diperkenankan untuk perempuan. Jangan kalah. Mau perempuan, mau laki-laki, mau dewasa, mau masih anak-anak, masih harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Tidak boleh malas-malas. Apalagi sekarang lagi katanya libur panjang, padahal mah bukan libur panjang ya itu, tapi dialihkan belajarnya di rumah. Meskipun bapak-bapak yang sudah dewasa, bukan berarti nggak menuntut ilmu, itu tetap juga harus menuntut ilmu ya. Jadi tugasnya nanti anak-anak silahkan menulis hadis dari Rasulullah tentang menuntut ilmu. Nanti anak-anak bisa meneruskan hadis ini di rumah ya. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolong nanti anak-anak dilanjutkan di rumah, terus ditulis artinya, dicari, boleh nanya sama mama atau sama ayahnya, boleh juga sama kakaknya, boleh mencari di buku juga. Nah nanti kalau sudah selesai, baru nanti diserahkan lagi ke kakak-kakak ya. Nggak boleh malas untuk belajar, apalagi menuntut ilmu. Sudah dijelaskan di atas ya, insya Allah anak-anak mengerti ya untuk pentingnya menuntut ilmu. Apalagi di saat-saat yang kritis seperti sekarang ini. Anak-anak nggak boleh bermalas-malasan, nggak boleh hanya menonton TV atau main HP terus di rumah. Karena itu bukan tidak ada manfaat, ada manfaatnya tapi banyak mudorotnya. Jadi perbanyaklah main HP-nya itu dengan membuka aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan menuntut ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak paham kan dengan penjelasan Ibu di atas tadi? Insya Allah paham ya, meskipun cuma sedikit. Intinya, marilah kita berlomba-lomba di bulan yang penuh berkah ini untuk berlomba-lomba menuntut ilmu, berlomba-lomba mencari ilmu. Karena apa? Belajarlah, sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadikanlah hari-harimu untuk selalu menambah ilmu.
Berenanglah di lautan ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Karena dengan mempunyai ilmu yang kuat, ilmu yang benar, insya Allah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Ilmu juga merupakan cahaya kehidupan dan banyak sekali keuntungan-keuntungan dengan kita mempunyai banyak ilmu. Marilah kita berlomba-lomba di bulan yang penuh berkah ini dengan banyak-banyak berbuat kebaikan, menjalankan sholat dengan baik, berpuasa dengan baik dan benar, dan banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya segera teratasi dengan baik. Marilah anak-anakku sekalian, di bulan yang penuh berkah ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berpuasa, kita sholat sebagaimana mestinya dengan baik dan benar, tetap rajin mengaji meskipun tidak harus ke masjid atau tidak harus ke musola, meskipun kita hanya mengaji di rumah. Jangan bermalas-malasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Dan hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu dari Ibu pribadi. Akhirul salam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muwafiq ila a'mal mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Nah, sekarang Kak Iman punya soal nih. Tolong dikerjakan dan dijawab ya. Soal nomor 1. Mengapa kita hidup di dunia harus mempunyai ilmu? Nomor 2. Apa hukumnya menuntut ilmu? Nomor 3. Tulislah hadis Rasulullah tentang menuntut ilmu dan sertakan artinya. Nomor 4. Sebutkan ilmu pengetahuan di dunia. Nah, adik-adik semua boleh mengisi jawabannya di kertas HVS atau di buku tulis ya. Dan jangan lupa dikasih nama lengkap dan kelasnya. Nanti jawabannya dipoto dan dikirimkan ke panitia ya. Sebelum kita tutup video ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja ya guys.